Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini pertama-tama marilah kita senantiasa memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke mushola ini dalam rangka bertafakur dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan suri tauladan bagi kita semua. Tanpa beliau kita tidak akan pernah mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, di mana baru saya bahas satu permasalahan dari ayat yang saya bacakan di atas tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan di mana bulan itu unzila fihil Qur'an, di situ diturunkan kitab Al-Qur'an. Di dalam kitab, jadi kemarin pertemuannya baru tentang Ramadan itu bulan di mana Al-Qur'an diturunkan, sehingga kita harus banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Di dalam kitab tafsir, meskipun ini sebenarnya debatable, masih ikhtilaf, ada yang mengatakan di luar Ramadan, ada yang di bulan Ramadan. Tapi yang jelas kita setiap tahun memperingati nuzulul Quran pada bulan Ramadan. Jadi mayoritas ulama berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Buktinya apa? Setiap tahun kita memperingati nuzulul Quran pada bulan Ramadan. Tapi seluruh ulama sepakat bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu turun ke sama dunia, langit dunia. Setelah jadi satu, yaitu 114 surat, 30 juz, turun ke langit dunia, itu langsung jadi satu, baru kemudian diturunkan berdasarkan asbabun nuzulnya. Di mana yang pertama kali terkenal Iqra. Iqra kemarin sudah kita bahas, kita disuruh membaca sekitar kita. Jadi tidak hanya Al-Quran, tetapi Al-Quran adalah alam sekitar kita. Kemudian di dalam sebuah kitab tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa kitab Al-Quran pertama kali diturunkan, yaitu turun ke sama dunia atau langit dunia, itu pada awal bulan Ramadan. Kemudian kitab Taurat itu pada tanggal 6 Ramadan. Kemudian kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Itu termaktub dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kemudian lanjutan ayat, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Di mana Al-Qur'an ini adalah hudal linnas, memberi petunjuk kepada manusia. Jadi Al-Qur'an ini merupakan kitab yang isinya berupa petunjuk kepada manusia. Pada saat kita beli motor atau beli mobil misalnya, itu kan ada ada buku petunjuk. Nah, itu Al-Quran ini adalah buku petunjuk. Di ayat yang lain dijelaskan,
Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ini adalah kitab dzalikal kitabul la raiba fihi, yang di dalamnya tidak ada keraguan. Hudalil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam beberapa tafsir, termasuk kalau nggak salah tafsirnya Quraisyhab, itu dijelaskan kenapa di situ ada zalika. Jadi dalam bahasa Arab itu harusnya kalau dekat, ini kata petunjuknya adalah ini, hada. Tapi ini Al-Quran ada di tangan kita, tapi kalimatnya itu Al-Quran menggunakan kalimat zalika. Artinya apa? Di sini Al-Quran itu sangat tinggi, sehingga Al-Quran ini tidak mungkin dibuat oleh manusia. Makanya menggunakan zalika. Kemudian ada lagi yang di dalam kitab tafsir itu di situ menggunakan al. Zalikal. Nah, di situ ada alif lam sebelum Alkitab. Itu menunjukkan keagungan bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab yang paling berhak menyandang atau disebut dengan Alkitab. Bukan kitab Injil, bukan kitab yang lain yang sering disebut Alkitab. Orang Kristen sendiri sampai mengatakan Alkitab itu Injil, padahal di Al-Qur'an dijelaskan zalikal kitabula, yang berhak untuk mendapatkan gelar Alkitab itu hanya Al-Qur'an. Jadi pertama sudah menggunakan kalimat zalika, itu menunjukkan keagungan Al-Qur'an itu sendiri, bahwa Al-Qur'an tidak mungkin diciptakan atau dibuat oleh Nabi Muhammad. Bahkan pada saat zaman Nabi Muhammad sendiri itu ada orang yang memasuk Al-Qur'an karena mengatakan bahwa Al-Qur'an itu buatan Rasulullah. Karena memang pada saat itu banyak orang yang pintar ahli syair, sampai setiap tahun itu mengadakan lomba syair di Mekah itu. Nah, nggak bisa menyamain kalimat di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan apa? Keagungan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an adalah wahyu, bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Lanjutan ayat, Sahrur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinati. Di situ ada kata wa bayyinati, yaitu sebagai penjelas. Wa bayyinati minal huda, dari petunjuk. Al-Qur'an itu sebagai penjelas bagi petunjuk, sebagai hudan. Apa buktinya? Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, sebagai penjelas. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yang dimaksud al-bayyinah di sini adalah bahwa Al-Qur'an itu mampu membuktikan apa yang ada di dalamnya. Sehingga pada saat zaman Nabi banyak sahabat yang pikiran belum sampai pada apa-apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Sampai sering dikatakan Nabi itu majnun, gila. Nabi itu tukang jamu, hanya pembual. Karena memang pada saat itu belum sampai ilmunya. Terlalu modern Al-Qur'an itu diturunkan pada zamannya. Sehingga di situ disebutkan tadi Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Al-Qur'an itu akan mampu menjelaskan, dan ini terbukti semakin kesini semakin Al-Qur'an terbukti. Contohnya apa? Satu, cerita tentang tentang pemuda Kahfi, Ashabul Kahfi. Itu kayak seolah-olah hanya sebuah cerita aja, tidak ada manfaatnya. Tapi semakin kesini semakin jelas. Kok bisa manusia hidup, tidur sampai beratus-ratus tahun dan tubuhnya masih utuh, makanannya tidak basi. Dan ini ternyata akhirnya dicari oleh orang-orang barat untuk melakukan penelitian. Yang akhirnya apa? Muncullah makanan-makanan astronot, di mana orang sekali makan kenyang bisa sampai berbulan-bulan. Sekarang juga orang-orang barat itu lagi buat tabung untuk meneliti kondisi bagaimana sih pada saat Ashabul Kahfi di gua itu suhunya berapa, ininya berapa, kandungannya apa aja, itu lagi diteliti. Sampai sekarang manusia baru bisa sampai
mengawetkan DNA dan lain-lain. Belum bisa sampai manusia yang hidup diawetkan supaya bisa 200 tahun yang akan datang masih hidup, belum bisa. Baru mampu DNA, kemudian ya itulah yang saya tahu baru DNA. Jadi manusia baru bisa mengawetkan DNA. Sehingga kita bisa menabung DNA kita supaya nanti kita bisa dihidupkan kembali di 1000 tahun yang akan datang dengan wajah yang mirip kita. Tapi belum bisa mengawetkan manusianya itu sendiri yang masih hidup, belum bisa. Pernah dicoba pakai tabung, belum berhasil. Contoh lagi, pada saat Al-Quran menjelaskan tentang di dalam surat Al-Baqarah misalnya dijelaskan, Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udotang. Kok sebegitu rendahnya kah Al-Quran itu sampai membahas tentang nyamuk? Orang-orang yang benci dengan Islam, wah Al-Quran itu kitab apa? Masa kitab agama bahas tentang nyamuk? Kita sekarang terbelanga. Betapa binatang yang sebegitu kecil bisa membuat dunia ini heboh. Contoh yang baru-baru ini misalnya virus corona. Jangankan nyamuk yang masih kelihatan. Virus yang sekecil itu aja bisa menghebohkan. Makanya Al-Quran tidak menyepelekan itu. Al-Quran membahas tentang nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam. Allah tidak malu membahas tentang nyamuk di dalam Al-Quran. Allah tidak malu meskipun orang lain mengatakan bahwa Al-Quran kok membahas tentang nyamuk. Belum lagi, masih banyak sebenarnya. Saya waktu pernah kuliah diajar oleh profesor dari IPB, itu pernah beliau mendapatkan gelar profesor hanya gara-gara ketika waktunya sholat Jumat, kemudian beliau ini lewat. Kebetulan beliau non-muslim, begitu lewat mendengarkan khotib menjelaskan tentang Allah menurunkan air dari langit, kemudian dari air itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam warna, rasa, besar dan kecilnya. Itu banyak bertebaran di dalam Al-Quran. Karena kebetulan di IPB itu kan memang di pertanian ya. Beliau langsung berpikir, kenapa yang disebut kok cuma air hujan, bukan air ledeng atau air apa? Akhirnya melakukan penelitian, melakukan istilahnya dalam pertanian, pokoknya petak-petak gitu kan ya. Kemudian disiram dengan air, misalnya air hujan, kemudian air mineral, air PDAM. Ternyata yang paling cepat air hujan. Setelah air hujan dicek lagi kandungannya apa aja. Akhirnya beliau bisa menemukan pupuk-pupuk yang ini untuk mempercepat buah supaya besar buahnya. Ini yang tanpa biji, ini yang itu hanya ketika mendengar Al-Quran. Akhirnya apa? Beliau masuk Islam. Belum lagi yang ketika Al-Quran menjelaskan bahwa di dalam laut itu ada, di dunia itu ada bahwa antara air asin dan air tawar itu tidak bisa menyatu. Baru aja ditemukan. Yang akhirnya sampai orang Amerika masuk Islam gara-gara Nabi itu pernah ke laut? Enggak pernah. Saya masuk Islam. Karena betul ternyata di sekitaran Spanyol dengan Maroko itu ada sebuah pertemuan laut dengan sungai, ada sungai di dalam laut itu, dan di mana kayak seolah-olah ada garis kaca antara yang kanan dengan yang kiri, tidak tercampur sama sekali. Yang satu asin, yang satu tawar. Ini kalau bukan wahyu, sudah 400 tahun yang lalu, baru aja ditemukan. 400 tahun ribu. Nah, sudah 1400 tahun yang lalu, baru ditemukan. Jadi semakin kesini, semakin menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang bayinat. Sebagai penjelas bahwa Al-Quran itu bisa menjelaskan tentang apa yang diceritakan di dalamnya. Nah, ini baru sampai tengah-tengah ini. Ini sudah selesai atau belum, Bang? Sudah ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.